Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah marahnya malaikat penjaga gunung melihat kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai perlakuan tidak menyenangkan dari kaum kafir Quraisy semasa berdakwah. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung marah melihat perbuatan mereka. Kisah tersebut diceritakan Fuad Abdurrahman dalam buku 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fuad menceritakan perlakuan tidak menyenangkan tersebut semakin menjadi-jadi setelah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Ditambah berakhirnya boikot kaum Quraisy terhadap Bani Hashim selama 3 tahun. Setelah kematian dua sosok pelindungnya itu, kaum kafir Quraisy semakin leluasa berbuat jahat dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan berbagai hal untuk mengusik dan menyakiti Rasulullah SAW. Tak jarang Rasulullah SAW harus mendapat lemparan kotoran yang mengenai kepalanya saat dia sholat di dekat Ka'bah. Setiap kali beliau mendapatkan perlakuan buruk seperti itu, Fatimah putri Rasulullah SAW datang membersihkan kotoran tersebut sambil menangis. Perlakuan buruk kaum kafir Quraisy tersebut semakin menjadi-jadi. Tak hanya kepada Rasulullah SAW, bahkan para sahabat juga mendapat perlakuan serupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk pergi ke Taif dan berharap para pemuka Bani Saqif mau menolongnya dan memberinya perlindungan. Namun setibanya di sana mereka justru memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu buruk. Mereka mengolok-olok, mengejar, bahkan melempari beliau dengan batu hingga membuat kaki beliau terluka dan berdarah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung di kebun milik Utbah ibnu Rabi'ah, salah seorang tokoh Quraisy. Dalam tradisi Arab, orang yang masuk ke pekarangan orang lain dianggap telah mendapat perlindungan dari si pemilik rumah. Sambil mengusap keringat dan menyeka darahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku dan hinanya pandangan orang kepadaku. Wahai yang maha penyantun, Engkaulah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang tertindas. Kepada siapa Engkau akan serahkan aku? Kepada orang asing yang memperlakukanku dengan jahat, ataukah kepada saudara jauh yang mengusirku?" Tak berselang lama malaikat Jibril turun dan berkata, "Hai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu, dan malaikat yang mengurus gunung-gunung telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematuhi semua perintahmu. Dia tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintahmu." Malaikat penjaga gunung berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk berkhidmat kepadamu. Jika kau tahu, biar ku jatuhkan gunung itu kepada mereka. Jika engkau mau, akan kulempari mereka dengan bebatuan. Dan jika engkau mau, akan kuguncangkan bumi di bawah kaki mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Hai malaikat gunung, aku datang kepada mereka karena berharap mudah-mudahan akan keluar dari keturunan mereka orang yang mengucapkan La ilaha illallah,
tiada Tuhan selain Allah. Kemudian malaikat penjaga gunung berkata, "Engkau seperti disebutkan oleh Tuhanmu, sangat penyantun dan penyayang." Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.